Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Kali ini saya Sapruddin Itur, channel YouTube Sapruddin Itur, kembali akan membicarakan masalah satu hal yang pelik pada saat ini, yaitu virus corona. Kita ketahui bersama di Indonesia sudah dilakukan penelitian, bahkan hari ini sudah dilakukan uji coba vaksin tahap ketiga. Artinya apabila sukses dalam penelitian ini, maka otomatis vaksin akan segera diproduksi. Dan dari Kementerian BUMN pun sudah siap bersama sebuah perusahaan BUMN, Bio Farma, siap untuk memproduksi vaksin antivirus corona untuk melawan virus corona pada tahun 2021. Artinya, dari saat ini, di bulan Agustus ini, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2021, dari 2020 sampai 2021, butuh waktu masih cukup lama kita dalam tatanan perilaku kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang lalu. Yaitu kita harus menyesuaikan diri dengan alam kita yang saat ini, yang kebetulan di seluruh dunia sedang dilanda musibah, yaitu datangnya virus corona yang menyerang manusia. Bahkan sekarang sudah mencapai 2 juta, mungkin sampai 3 juta orang yang sudah terinfeksi virus corona. Yang meninggal pun sudah ratusan ribu orang, bahkan 200.000 orang. Di Indonesia saja sudah hari ini sudah mencapai 122.000 lebih. Mungkin hari ini sudah mencapai 123.000 orang yang sudah terinfeksi virus corona atau terpapar virus corona. Memang banyak yang menyatakan bahwasanya virus corona tidak sebahaya virus-virus yang lalu, seperti SARS dan MERS. Kita akui memang. Tetapi yang harus kita pahami bersama adalah bagi orang-orang yang sudah punya penyakit bawaan di dalam tubuhnya, baik itu jantung, darah tinggi, kencing manis, paru, dan sebagainya, itu sangat berisiko apabila terpapar oleh virus corona. Siapa mereka? Memang diantaranya ada yang masih anak-anak. Memang diantaranya masih ada yang remaja dan yang dewasa di bawah 30 tahun. Atau ada usia 40 tahun, 50 tahun. Yang paling berisiko adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Dulu dikatakan lanjut usia 56 tahun. Kemudian sekarang yang disebut lanjut usia 60 tahun. Kemudian naik lagi yang lanjut usia 70 tahun. Kenapa ini terjadi? Karena memang tatanan upaya pemerintah, kemudian masyarakat Indonesia yang semakin berupaya dengan baik untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan, akhirnya kita disebut dengan lanjut usia adalah pada usia 70 tahun. Tetapi yang rentan bukan itu. Yang rentan sejak tahun 50 tahun sudah rentan sekali apabila ada penyakit bawaan. Nah, makanya yang terjadi saat ini banyak yang, mohon maaf, yang meninggal itu pada umumnya usia-usia rentan ini. Usia-usia 50 tahun ke atas, 50, 60, 70, bahkan 80 tahun, itu yang sangat rentan apabila ada penyakit bawaan. Artinya ketika
virus corona masuk ke diri kita, kita terpapar, ketahanan tubuh kita, imun tubuh kita, ketahanan tubuh kita tidak semampu mereka-mereka yang muda-muda, yang punya imun baik, mereka masih sehat dan kuat. Oleh karena itu, bapak-bapak, kakek-kakek, ibu-ibu, nenek-nenek, semuanya, termasuk saya yang sudah berusia 60 tahun, maka harus benar-benar melakukan protokol kesehatan. Sekali lagi, kita harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh WHO. Pertama, kita harus rajin cuci tangan dengan bersih, menggunakan sabun. Ya, cuci tangan harus benar-benar bersih, harus digosok benar-benar dengan aturan yang ada, bagaimana cara mencuci tangan dengan baik. Kemudian, ketika batuk dan bersin, harus menggunakan protokol kesehatan. Paling tidak, apabila tidak pakai masker, harus ditutup seperti ini. Ketika batuk, ketika bersin. Tujuannya apa? Supaya batuk dan bersin kita tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Apakah itu virus yang berbahaya? Ataukah hanya virus batuk, virus bersin, yang mungkin ada TBC-nya, yang mungkin ada virus-virus lainnya, yang bisa menyebarkan kepada orang lain. Dan ketika bersin dan batuk, itu akan terbang. Beberapa saat, virus-virus itu masih hidup bergentayangan, berterbangan. Ketika ada orang melintas di tempat kita bersin tadi, maka akan menempellah virus itu di tubuh orang lain. Apabila tempelannya benar-benar mendekati pada wajah, pada mulut, di wajah, dekat mulut, dekat hidung, dekat mata, maka akibatnya apa? Yang terjadi adalah virus itu menjangkit kepada orang lain, termasuk sakit mata. Hati-hati dengan sakit mata. Sakit mata juga sama, virusnya melewati tangan. Ketika kita yang sakit mata mencolek-colek mata seperti ini, lalu kita memegang-megang tempat-tempat tertentu yang kita pegang, atau kita bersalaman kepada orang lain, hasil salaman itu akan menjangkitkan virusnya. Makanya termasuk sakit mata, batuk, TBC, bersin, yang ada kandungan virusnya itu. Kembali kepada virus corona. Bapak, ibu, nenek, kakek, nenek, semuanya ingat ya, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mengatakan bahwa ya, kita jangan takut kepada virus corona, kita lebih takut kepada Tuhan, kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga benar. Tetapi kewajiban kita sebagai manusia, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai nenek-nenek, sebagai kakek-kakek adalah menjaga kesehatan. Karena saat ini sedang ada wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka kita wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan lembaga-lembaga lain yang memberikan saran dan pendapat, memberikan masukan agar terus melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan protokol kesehatan. Pertama, yang tadi saya katakan, harus mencuci tangan setiap saat. Setiap kita keluar rumah, begitu kita pulang, harus cuci tangan dengan bersih, harus pakai sabun, dan harus pakai protokol cara cuci tangan yang benar. Yang kedua, ketika kita keluar dari rumah, harus pakai masker. Lah, pertanyaannya, kenapa saya tidak pakai masker? Ya, saat ini saya berada dalam ruang kerja saya ini. Ini kamar kerja saya. Maka saya tidak pakai masker.
ya pakai masker. Yang kedua, ketika keluar jaga jarak. Khusus orang-orang yang biasa, yang memang masih kuat dan bagus kesehatannya, 1 meter paling tidak jarak antara dia dengan orang lain. Tetapi bagi bapak-bapak yang sudah ujur harus menjaga jarak 2 meter. Beda memang. Kenapa? Karena virus yang berterbangan, kemampuan tubuh kita untuk melawannya lebih rendah daripada mereka yang muda-muda. Oleh karena itu, kita diwajibkan 2 meter menjaga jaraknya. Beda sekali. Kemudian, yang berikut, hindari berkumpul-kumpul, bergerombol-gerombol di tempat orang banyak. Jangan nanti Bapak Ibu udah berangkat mungkin ke warung, minum-minum kopi, asik ngobrol, lupa seolah-olah hari ini saat ada ngobrol-ngobrol sudah dalam keadaan betul-betul normal. Padahal tidak. Saat ini kita belum tahu dan siapa di antara kita yang sudah terpapar oleh virus corona itu. Dan seperti apa dia menjangkitkannya, sangat sulit. Makanya kita diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Itu beberapa hal yang harus kita jaga dengan baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, dan nenek-nenek, kita kan sudah ujur, sudah usia lanjut. Kita selalu setiap saat melaksanakan kewajiban kita. Bagi yang Muslim, sholat. Bagi yang Kristen mungkin ke gereja. Yang Hindu mungkin ke pura. Yang Buddha mungkin ke vihara. Apakah boleh? Ya, daerah-daerah yang sudah kuning, hijau, itu sudah boleh untuk melakukan sholat di tempat-tempat publik, beribadah di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum, seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan lainnya. Tetapi untuk khusus yang tadi saya katakan, usia sudah lanjut, harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Saya khawatir sekali. Saya selalu merasa iba dan prihatin ketika saya, karena kebetulan saya Muslim, saya berada di masjid, sholat, gitu. Ternyata kita yang melakukan sholat tidak mengikuti himbauan protokol kesehatan itu. Rentan sekali, saya khawatir sekali. Jangan sampai kita nanti menjadi klaster baru penyebar virus corona. Nah, ya akibat yang paling fatal adalah usia-usia lanjut tadi berisiko. Sekali lagi, jaga betul-betul jarak. Kalau memang masih perasaan khawatir, perasaan ragu-ragu dan sebagainya, sudahlah, kerjakanlah, beribadahlah di rumah saja. Tidak harus ke tempat-tempat ibadah. Yang khawatir resikonya terlalu tinggi, kemudian rentan sekali buat penularan virus, terutama virus corona dan virus-virus lain. Karena kita melupakan, tidak menggunakan protokol kesehatan. Tidak menjaga jarak, tidak pakai masker, kemudian masuk tidak cuci tangan, keluar dari masjid tidak perlu cuci tangan, itu sangat beresiko sekali. Jaga. Ayo bapak, ayo ibu, ayo kakek, ayo nenek, kita jaga bersama-sama. Kita tidak akan bisa menyerahkan kepada siapapun. Kita tidak akan bisa atau hanya menyalahkan orang lain. Apalagi ribut-ribut menyalahkan pemerintah, menyalahkan bupati, menyalahkan gubernur, menyalahkan para menteri, menyalahkan presiden.
tidak ada gunanya, Bapak Ibu.